Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Triani dengan NIM C1C021197, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir tentang pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2. Yang pertama yaitu definisi PPNBM. PPNBM memiliki singkatan yaitu pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. Nah, PPNBM biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Dapat dikatakan bahwa PPNBM adalah pungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama, barang mewah, artinya penjualan barang bekas produk mewah tidak mengharuskan pihak terkait melakukan pembayaran PPNBM. Dasar pengenaan PPNBM. Dasar pengenaan PPNBM yang meliputi pertama harga jual produk termasuk biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual, yang kedua nilai impor, cukai impor, uang dari biaya masuk, serta pungutan lainnya. Yang ketiga ada nilai ekspor, semua biaya yang dibebankan oleh eksportir, dan yang keempat biaya penggantian termasuk biaya penyerahan, ekspor jasa, kena pajak, dan barang kena pajak. Dan yang kelima nilai lainnya. Fungsi dan jenis barang mewah PPNBM. Fungsinya, yang pertama, PPNBM adalah penyeimbang pembebanan pajak antara kalangan atas dan masyarakat umum. Yang kedua, PPNBM sebagai pengendali konsumsi BKP barang mewah. Dan yang ketiga, PPNBM adalah bentuk perlindungan pemerintah terhadap produsen kecil dan menengah. Dan yang terakhir, PPNBM berkontribusi terhadap penerimaan negara. Nah, beralih ke jenis barang mewah, sesuai Undang-Undang Nomor 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau Undang-Undang PPN, barang yang termasuk contoh PPNBM meliputi barang-barang berikut. Yang pertama ada barang selain kebutuhan pokok masyarakat, yang kedua barang yang dikonsumsi masyarakat kalangan atas atau berpenghasilan tinggi, yang ketiga barang yang secara eksklusif dikonsumsi masyarakat tertentu, dan yang terakhir barang yang konsumsinya menunjukkan kelas sosial. Keempat, tarif PPNBM. Tarif PPNBM menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPNBM. Pertama, pengenaan tarif PPNBM paling rendah 10% dan maksimum itu 20%. Yang kedua, adanya perbedaan pengenaan tarif PPNBM didasarkan atas klasifikasi barang tergolong mewah yang terkena PPNBM. Dan yang terakhir berdasarkan konsultasi dengan DPR. Namun, guna memacu transaksi ekspor produk dalam negeri, PPNBM bisa bernilai 0% bila produsen mengekspor barang mewah tersebut. Selain itu, tarif PPNBM mobil dan barang mewah lainnya diberlakukan dengan cara mengalihkan nilai dasar pengenaan pajak terhadap besar tarif PPNBM. Selanjutnya, cara menghitung PPNBM. Pak Dani mengimpor BKP, barang kena pajak mewah dengan nilai impor senilai 7 juta, sedangkan tarif PPNBM dikenakan 15%. Sehingga diketahui apabila dasar pengenaan PPNBM 7 juta dengan tarif PPN 10%, maka PPN pajak pertambahan nilainya tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak. 10% dikali 7 juta rupiah, maka PPN-nya sebesar 700.000 rupiah. Sedangkan cara menghitung PPNBM yaitu tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak. Tarifnya 15% dikali dengan dasar pengenaan pajaknya 7 juta rupiah, maka pajak penjualan atas barang mewah sebesar 1.050.000 rupiah. Dan yang terakhir, dampak dari pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama, jelas adanya penjualan, maka penerimaan dari pajak tersebut itu masuk ke dalam negara, penerimaan negara. Yang kedua, mengendalikan konsumsi BKP. Ketiga, peningkatan penjualan mobil bekas, karena kan mobil bekas itu tidak terkena pajak penjualan atas barang mewah. Dan yang keempat, kenaikan nilai saham mobil. Dan yang kelima, menurunkan emisi gas buang mobil.
Itu tadi yang materi yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.